desa digital ini tidak sesimpel dari hanya pemerintahannya saja, tetapi bagaimana tadi muncul masyarakat dan ada istilah tadi demit yang saya garis bawahi, desa melek IT seperti itu. Dan ini fokusnya memang pada bagaimana pemanfaatan IT itu sendiri oleh masyarakat secara umum seperti itu. Ada mau ditambahkan, Pak Warga? Enggak gitu? Ya, oke. Mungkin saya akan lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini semakin mengerucut ini. Bagaimana pentingnya desa digital bagi masyarakat, pemerintahan maupun stakeholder lainnya? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa apa itu desa digital, dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa desa digital ini merupakan tata kelola oleh pemerintah desa maupun pemanfaatan IT yang lebih luas oleh masyarakat desa seperti itu. Lalu bagaimana ini pentingnya? Itu yang menjadi pertanyaan dasar kedua. Karena kan tentu ketika desa ini berkembang, tentu ini kan harus atau membawa misi atau tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Lalu bagaimana ini bisa bermanfaat atau bagaimana ini menjadi penting bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya? Mungkin Bapak Ibu kami persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak. Nah, ini, monggo, kami persilahkan. Bagaimana Pak? Monggo Pak Manto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manto ya, dari Desa Kalibator. Kemudian saya di perangkat desa ya. Sama ini, sama Kang Timbul, sama-sama. Dan juga Bayu Santi yang cantik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa bersilaturahmi, bisa berwajah ya, terutama dalam fokus diskusi ya ini ya. Alhamdulillah, mohon maaf dan juga telat ya dimulai ya, karena tadi muter-muter terlebih dahulu ya. Karena jalannya juga macet ya, banyak kendaraan. Kan salah satu digital ya. Ya baik Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan apa yang dari sampaikan pertanyaan di pertama dan ini yang kedua, bagaimana pentingnya desa digital bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya. Nah, Bapak, untuk digital desa sendiri kan ada konsep yang menggabungkan teknologi informasi ya, dan komunikasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian di desa. Ini merupakan salah satu karena apa? Bisa dikatakan sangat penting ya digital desa, karena bukan hanya yang berwenang saja di pemerintahan saja, tapi juga masyarakat juga merasakan, baik itu di bidang di perekonomiannya ya, masyarakat itu juga bisa membuat promosi produk dan sebagainya produk desa itu melalui digital. Dan juga itu kalau didukung oleh pemerintah desa itu sendiri itu sangat bagus ya, karena apa? Masyarakat sendiri itu juga kadang hanya monoton saja, tapi kalau dari pihak pemerintah desa misalkan untuk mendukung dari produk-produk desa yang diunggulkan itu melalui di digital desa, atau bisa dikatakan sekarang desa itu sudah melek IT itu kan ya, demit ya, desa melek IT ya, sudah merambah di mana-mana. Itu desa sekarang sudah banyak mempunyai ada website lah, medsos lah, dan juga YouTube lah dan sebagainya. Banyak medsos-medsos yang sudah digunakan, dimanfaatkan. Baik itu aplikasi juga itu sudah banyak beredar ya, sudah banyak ya, baik itu melalui link ataupun aplikasi itu sendiri yang di Play Store. Ini merupakan salah satu untuk mempermudah di mana menginformasikan desa, menginformasikan kepada masyarakat lingkungan ataupun secara umum. Ini
karena sudah sekarang eranya zaman zaman digital ya, apa seperti digital, beli aja juga sudah memakai digital ya, sudah tinggal di rumah saja sudah diantar, dan juga merupakan pelayanan publik saja juga sudah mulai digital, dan bahkan sekarang sudah di SID sendiri itu ya sudah ada namanya TTO ya, tanda tangan elektronik ya, sudah mulai itu sudah ya udah sangat luar biasa ya kalau melihat perkembangan sekarang ya. Kalau dulu nggak ada digital ya, hanya pakai kertas saja, secari kertas nunggunya lama sampai ke mungkin ke orang tua ya, nunggu kabar baiknya dan sebagainya. Itu udah lama sampai bulan dan sebagainya. Sekarang tinggal mencet saja, bisa 1 detik udah bisa nyampe ya. Jadi QR ya. Dengan WA saja. Dan bahkan kalau pemerintah desa sendiri itu terus terang kayak saya kenal Mulung itu sudah lumayan lama ya, juga karena bergabung dengan ini rekan-rekan Anton ya dulu terkait dengan kepengin bagaimana itu desa bisa dikenal. Ternyata melalui yang dikatakan website itu ya, memang itu salah satu media informasi yang sangat penting sekali dan efisien ya, karena kalau sekarang itu sudah banyak di HP aja sudah ada kuota itu ya, sudah memakai internet. Nah ini karena salah satu media informasi untuk di desa ini emang sangat penting ya. Jadi emang dikatakan tadi bagaimana untuk bisa menceritakan desa, mau menulis apa saja yang penting bisa ditulis dan bisa diceritakan tentang desa gitu ya Mas Anton ya. Ini memang betul ya, karena saya sendiri dan juga teman-teman yang belajar sama Mas Anton itu juga awal-awal ya, misalnya ada kerja bakti ya, bagaimana ditulis kerja bakti, di mana ada ditulis foto, ada foto gitu ya, di mana diceritakan itulah, foto itu diceritakan ya. Intinya kan untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat. Ini salah satu untuk pentingnya desa digital pada masyarakat ya, juga masyarakat itu akan lebih mudah menginformasikan produk-produk lokal ataupun yang lain, budaya dan sebagainya. Sekarang itu sudah musimnya seperti itu ya, maka ini sebagai salah satu sangat yang penting sekali pada masyarakat. Pemerintah sekarang sudah mulai juga pelayanan sistem online yang sudah dilaksanakan ya, sekarang sudah banyak pelayanan online-nya ya, bahkan tinggal pencet saja, besok tinggal ambil suratnya ya. Ini merupakan kemudahan bagi pemerintahan dan juga bagi masyarakat itu sendiri ya, dan juga yang stakeholder yang lain itu bisa memanfaatkan dari digital. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, intinya ya sangat penting sekali lah dengan adanya digital baik di pemerintahan desa, masyarakat maupun yang lainnya. Terima kasih, adalah kekurangan mohon. Kembali berkati Walida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pencerahannya, jadi memang kalau saya lihat memang desa digital ini semakin penting karena perkembangan zaman memang tidak bisa disingkirkan, tidak bisa kita tolak seperti itu. Tadi juga dijelaskan Pak Manto, kalau dulu ngirim surat sampai seminggu baru dapat balasan ibaratnya, sekarang harus kangen ya Pak. Kalau zaman saya kuliah kan tinggal WA Bapak itu, Pak uangnya habis, langsung dikirim. Mungkin kalau dulu kan harus kirim surat 3D katanya seperti itu. Nah, jadi itu merupakan memang salah satu perkembangan IT, dan itu juga saya temui di beberapa daerah, bahkan di keluarga saya sendiri. Ibu saya itu pedagang Bapak di pasar. Sekarang kalau nggak diimbangi dengan menerima order dari WA atau apa, itu juga susah untuk bersaing karena pasar itu sudah nggak kayak dulu, semuanya merata, itu pasti menurun seperti itu. Selain itu juga tadi penting bagi pemerintahan desa karena pasti lebih efektif seperti itu, tata kelola pemerintah desa dan administrasi juga pasti lebih efektif. Terima kasih. Ada yang lain yang ingin menyampaikan mengenai bagaimana pentingnya desa digital ini terkait dengan masyarakat, pemerintah, atau aktor-aktor yang lain, pemangku kebijakan yang lain seperti itu? Ya, saya nambahin. Oke, monggo Bapak. Tukang pajunya nih.
ini bisa digeser? Bisa. Dibawa pulang juga bisa. Dibawa pulang nggak bisa, bawa pulang juga bisa. Biasa nggak ada beginian Pak. Iya, ngapunten. Atau nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan dulu, saya Soeb. Yang tadi diperkenalkan Anton. Anton itu guru saya. Saya digurui. Menambahkan saja yang disampaikan Pak Manto, atau mungkin bukan menambahkan lah, merisam aja. Jadi pertama, apa pentingnya desa digital itu untuk komunikasi. Pertama ya, pentingnya itu untuk komunikasi karena banyak sekali miskomunikasi yang terjadi kalau tidak menggunakan teknologi digital. Gitu. Itu pertama ya. Jadi terkait dengan yang ditulis di situ stakeholder gitu ya. Itu agak susah kalau di desa diomong stakeholder. Stake itu Makanan. tongkat. Iya bisa jadi makanan gitu. Holder itu pemegang. Jadi bisa jadi stakeholder itu ya memegang tongkat. Jadi mistis gitu ya, mbah-mbah megangin tongkat itu stakeholder gitu. Jadi pada prinsipnya begini, desa itu tidak bisa dipandang terpisah antara pemerintahan dengan masyarakatnya Pak. Itu dulu yang penting. Jadi pemahaman banyak pihak di luar desa itu masih membedakan antara masyarakat dengan pemerintahan. Dan karena itu, karena sudah berlangsung bertahun-tahun, maka sering dipisahkan begitu bagi masyarakat, pemerintahan, maupun stakeholder lain. Padahal kalau di desa setiap harinya Pak Kades sama warga itu nggak ada bedanya. Pak Heru misalnya sebagai presiden di Desa Melung itu dengan Pak Budi presiden ke berapa Pak Budi? Kan kalau presiden nggak boleh disebut mantan kan. Kalau Kades itu masih ada mantan Kades gitu. Pak Budi itu biasanya warga itu menyebutnya mantene, ya kan? Iya mantan. Kalau anak-anak mahasiswa itu suka galau sama mantan, orang desa itu biasa gitu. Biasa menghormati mantannya gitu biasa. Maka sangat penting menggunakan apapun yang sifatnya digital, karena digital itu sangat luas gitu. Intinya semua yang berbasis teknologi digital, dari mulai kalkulator kan itu juga digital ya. Daripada sempoa kan lebih digital kalkulator gitu. Nah pemahaman sepele seperti ini aja penting kan, dan kadang-kadang di desa itu menganggap digital itu wah gitu ya, yang tadi Anton bilang lah gitu, website dan sebagainya itu dulu kalau misalnya itu ditelan mentah-mentah maka akan dianggap susah oleh orang-orang, misalnya ngapunten kayak Pak Manto gitu di zaman itu gitu, agak susah. Tapi karena Mas Anton waktu itu menjelaskannya itu tidak sebagai teknologi atau tidak sebagai sesuatu yang tinggi, maka kemudian teknologi digital itu dianggap sebagai sesuatu yang membantu keseharian. Nah, apa yang dibantu pertama itu komunikasi gitu ya. Kemudian lahirlah waktu itu jauh sebelum website itu orang-orang desa sudah menggunakan sosial media, Pak. Jadi diawalinya dari situ. Jadi zamannya Facebookan gitu ya, zamannya ya kalau sekarang udah ada Instagram dan sebagainya, dulu kan belum. Jadi Facebook itu masuk ke desa itu sebenarnya awal digitalisasi. Karena Facebook waktu itu grup-grupnya itu juga sudah dalam tanda kutip e-commerce itu. Ya, jualannya tuh mulai dari situ. Jauh sebelum ada Shopee dan Tokopedia gitu. Orang-orang desa pertama kali mengenal dunia internet itu masuknya dari media sosial. Lalu kemudian untuk apa? Selain komunikasi ini dalam rangka ini ya, saling mengenal juga. Jadi jangan menyepelekan grup-grup Facebook yang waktu itu banyak, karena di desa satu misalnya Pak Warto gitu ya, bikin grup Facebook, kemudian yang gabung itu misalnya warga Desa Melung yang menjadi diaspora misalnya di Washington gitu, atau di sekalian aja yang jauh ya. Di Pangebatan misalnya gitu ya. Wong Melung misalnya dari Wong Kaliori misalnya gitu, nah itu merasa menjadi bagian dari Melung itu di sosmed. Jadi yang kedua setelah komunikasi itu sebenarnya ini silaturahmi lah kurang lebih gitu. Jadi kayak gini ya. Iya kayak gini, nah itu kan. Nah, jadi komunikasi pertama, jembatan komunikasi itu pentingnya teknologi digital.
yang kedua itu konsolidasi masyarakat. Nah, ketiga. Baru yang ketiga, harus tiga ya? Ya, harus tiga. Yang ketiga, baru kemudian ada agenda-agenda. Dalam hal ini bisa lebih banyak di pemerintahan. Agenda di pemerintahan itu banyak, dari mulai sosialisasi program yang akan dilaksanakan, lalu kemudian transparansi ketika program itu dilaksanakan gitu ya, dan evaluasi ketika pasca program itu dilaksanakan. Dan di Melung itu adalah desa pertama yang mempublikasikan APB desanya di internet. Kalau sekarang udah nggak apa-apa ya. Iya, kalau sekarang sih memang malah kalau sekarang itu ya diwajibkan gitu jadi program. Iya kan, di mana-mana kan sekarang pasti dipublikasikan. Itu kalau ada desa yang tidak mempublikasikan APB Des, itu di Sospermades dan dinas-dinas di seluruh Indonesia itu pasti negur. Bahkan kejaksaan biasanya tuh negur. Kenapa balihonya dipajang di kantor desa doang, nggak di pinggir jalan, misalnya kayak gitu. Nah itu awalnya itu dari Melung. Nah orangnya masih ada di sini, alhamdulillah, Pak Heru. Nah waktu itu 2015 itu Pak Heru sama Pak Warto. Pak Warto udah dicari belum ya? Belum ya? Masih perangkat ya? Masih jaga warga. Iya. Kita Pak Sugeng ya. Jadi gagasan untuk transparan itu benar-benar gagasannya orang desa. Nah, cuma kebetulan curhatnya di rumah saya waktu itu. Jadi saya bantu. Jadi saya sama Anton ini orang-orang yang kebetulan saja dimintai tolong untuk membantu. Kebetulan gitu. Dan kebetulan memang kalau di sini harus qadarullah gitu ya. Itu Masya Allah. Ini kebetulan Abah Rokib masih di Arab ya? Ya. Saya kemarin mau bertamu tapi ketemu ibu nyainya ya. Jadi kebetulan 2015 itu juga penting untuk dicatat bahwa sejak ada undang-undang desa digital itu jadi penting. Kebijakan nasional itu kan memprioritaskan desa menjadi dalam tanda kutip itu garda terdepan ya, dalam tanda kutip, karena pada kenyataannya menjadi orang yang kemudian lebih sibuk daripada sebelum undang-undang desa. Ada. Iya, lebih sibuk secara administratif karena akhirnya kan uang mengucur, kepercayaan meningkat, tapi juga administrasinya bertambah gitu. Maka kemudian kalau ditanya ke Pak Sekretaris Desa nih, Pak ini semuanya sekdes nih ya. Ini sekdes Kaliori, beliau sekdes Kalibagor, bilang perangkat itu dalam rangka tawadhu saja. Nah, kalau Bu Santi itu kewenangannya melebihi kades sebenarnya. Kalau Pak Heru ya jelas memang dari awal ya sudah ini kades. Pak Heru ini kadernya Pak Budi lah kurang lebih gitu. Jadi visinya sudah terus melaju ya seperti itu. Nah, sejak ada undang-undang desa, digital itu menjadi penting. Kenapa? Karena di undang-undang desa itu selain kewenangan yang diberikan, juga tuntutan masyarakat juga jadi tinggi. Akan transparansi, akan komunikasi dan sebagainya. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga bisa dijembatani dengan alat-alat yang sifatnya digital. Baik itu grup WA, baik itu Facebook, website dan sebagainya lah ya. Itu alat saja. Tapi yang penting adalah pemahaman bahwa teknologi digital itu menjadi jembatan dalam rangka partisipasi itu, baik di perencanaan maupun di evaluasi dan transparansi. Zaman waktu itu 2014 kalau nggak salah, sebelum undang-undang desa lahir, ini desa-desa ini, Mbak, orang-orang ini itu sudah biasa online meeting. Serius lah, iya. Waktu itu, iya kan? Kodi ya, konferensi online desa Indonesia. Cek deh di googling kalau nggak percaya ya. Itu ada rekor video conference desa terbanyak waktu itu. Kalau sekarang, karena waktu itu satu kali meeting itu cuma 36 user kalau nggak salah waktu itu gitu ya. Ya hostnya Anton gitu. Yang ngerti teknologinya Anton, dia yang jadi host gitu. Tuan rumahnya Bu Santi gitu ya di Pamungkatan.
Waktu itu kecepatan belum sampai 10 Mbps, 100 Mbps ya waktu itu ya, masih sangat lambat. Ya, zamannya Pak Budi internetan itu kan belum sampai gitu ya. Kadang-kadang masih pakai modem portable gitu ya, tethering lah ya. Tapi waktu itu sudah ada online conference jauh sebelum ada Covid, 2014, 2016. Bahkan karena itu bagi kami undang-undang desa itu menjadi bagian apa ya, sejarah yang walaupun kami tidak ada di gedung DPR, kayaknya Anton waktu itu di DPR ya. Nah iya, Anton waktu itu begini nih di gedung DPR nih ya, waktu itu, ya streaming waktu itu. Dan saya nonton di Cianjur kalau nggak salah, di salah satu desa di Cianjur. Itu sebenarnya bagaimana undang-undang desa itu bisa tersebar luaskan lalu diimplementasikan. Itu kalau nggak ada teknologi digital pasti susah. Itu pasti harus ada diklat sana, diklat sini dan sebagainya. Karena iya, sederhananya beginilah. Kalau misalnya Pak Carif mau bikin perdes gitu, yang sesuai undang-undang desa itu gimana sih? Pasti googling. Nah, kalau googling itu berarti kan akan mencari. Nah, terus siapa yang nge-share? Itu ya orang-orang desa juga loh. Iya. Pak Warto itu sering berbagi seperti itu juga, karena dia juga merasa sering googling dan dapat contohnya dari Google, lalu dia juga ya tidak segan-segan nge-share juga gitu. Iya, itu googling toh. Jadi saling sharing itu, betul-betul saling sharing itu terjadi di level para perangkat desa, dan itu tidak bisa kalau tidak pakai teknologi digital ya yang berbasis internet. Gitu sih mungkin kalau saya bisa bantu nambah sedikit dari sisi teknis seperti itu. Banyak kok. Banyak sekali Pak.